Masjid Agung Majalaya adalah masjid yang terletak di Jalan Masjid Agung, nomor 13, Kelurahan Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Masjid Agung Majalaya ini berada di tengah-tengah keramaian pasar, berdampingan dengan kantor urusan agama atau KUA dan alun-alun Majalaya. Dilihat dari sejarahnya, bangunan ini merupakan sisa dari peninggalan peristiwa sejarah, yaitu peristiwa Perang Ganeas. Perang Ganeas ini adalah perang yang terjadi antara Kerajaan Cirebon dan Kerajaan Sumedang Larang yang saat itu bersekutu dengan Banten. Perang ini terjadi dikarenakan peristiwa pelarian Ratu Harisbaya oleh Gesan Ulun ke Sumedang. Pada saat itu, Gesan Ulun hendak pulang ke Sumedang setelah berguru agama di Demak, dan untuk sementara waktu ia menginap di Cirebon dan mengadakan pembicaraan keagamaan dengan Panembahan Ratu, yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati. Istri muda Panembahan Ratu, yaitu Ratu Harisbaya, jatuh cinta kepada Gesan Ulun, lalu keduanya melarikan diri ke Sumedang. Akibatnya terjadilah peperangan di mana pihak Sumedang dipimpin oleh Sayang Hawu. Tetapi akhirnya Panembahan Ratu merelakan istrinya dengan menyerahkan Sindang Kasih atau Majabangka ke Cirebon. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1588 sebelum Cirebon di bawah Panembahan Ratu ini mendapat pengaruh dari Mataram. Selain itu, masjid ini juga menjadi tempat penyebaran agama Islam dan tempat beribadah saat zaman penjajahan Belanda. Sebelum Masjid Agung Majalaya berdiri, di tempat itu sudah ada surau kecil. Dulu, masjid itu dibangun dari bambu dan kayu beralaskan tembok. Masjid tersebut berdiri di tanah wakaf Bapak Raden Haji Tubagus Zainuddin. Kondisi masjid pada waktu itu sudah lapuk, dan sekitar tahun 1939, Kepala Desa Majalaya, Bapak Haji Abdul Ghafur mengusulkan untuk merenovasi masjid tersebut. Usulan tersebut mendapatkan dukungan dari Raden Hernawan Sumaryo, yang merupakan asisten Ludana atau camat pada waktu itu. Karena posisi masjid yang terletak di pusat kecamatan, Hernawan Sumaryo mengusulkan untuk membangun kembali masjid yang lebih besar. Raden Hernawan Sumaryo dan Haji Abdul Ghafur membentuk panitia pembangunan masjid. Hasil rapat tersebut menetapkan Bapak Raden Haji Kosasi sebagai ketua, Haji Denda Dibrata sebagai sekretaris, sedangkan sebagai bendahara yaitu Ira Dinata. Panitia masjid sepakat untuk mengubah bentuk masjid dengan melibatkan seorang arsitek bernama Insinyur Suhamir yang merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Pada tahun 1940 dimulai pembangunan masjid dengan dana awal sebanyak 15.000 gulden. Dana tersebut diperoleh dari anggota panitia yang sebagian besar merupakan seorang pengusaha. Biaya pembangunan masjid juga diperoleh dengan penggalangan sedekah amal jariah dari masyarakat di Kecamatan Majalaya. Masyarakat juga menyetor bahan bangunan seperti batu dan pasir. Bahkan, Raden Hernawan Sumaryo berinisiatif beserta aparat desa berkeliling naik sepeda ontel hias, mengajak masyarakat untuk menyumbang kebutuhan pembangunan masjid. Pada tahun 1942, bangunan masjid beserta tempat wudhu telah selesai dan mulai dipakai oleh masyarakat.
Namun, pada tahun yang sama, setelah pecah Perang Dunia Kedua, pembangunan masjid terhenti sementara karena sebagian masyarakat Majalaya mengungsi. Bahkan, beberapa bagian masjid rusak akibat terkena tembakan peluru pesawat milik Belanda. Tahun 1944, masjid sempat menjadi markas dan basis pertahanan Tentara Rakyat Indonesia atau TRI di Majalaya. Baru setelah kemerdekaan, pembangunan dan pengumpulan dana masjid dimulai kembali. Selain itu, dibangun balai nikah di sebelah utara masjid. Tahun 1950-an, jendela-jendela masjid yang tadinya hanya berupa lubang-lubang dipasang kaca dan jendela yang terbuat dari kayu jati. Masjid yang berada di daerah yang pernah dijuluki kota dolar ini merupakan satu-satunya masjid di Kabupaten Bandung yang bangunannya dipertahankan ciri khasnya. Gaya arsitektur masjid ini sangat mirip dengan Masjid Demak di Jawa Tengah, memiliki atap berdenah limas bertumpang 4 yang semakin ke atas semakin kecil. Pada setiap tingkatannya terdapat semacam dinding yang di setiap sisinya mempunyai lubang ventilasi atau jendela. Jendela pada tingkat kedua berbentuk dasar rata dengan bagian atas yang melengkung, sedangkan jendela pada tingkat ketiga dan keempat berbentuk segi empat dengan kaca berjumlah 2 baris. Seperti masjid pada umumnya, Masjid Agung Majalaya memiliki 4 soko guru atau tiang utama sebagai penyangga struktur atap tumpangnya yang terbuat dari sirap kayu. Soko guru tersebut dibuat dengan bentuk bulat berdiameter 50 cm, sedangkan untuk pondasi 4 soko guru terdapat umpak batu berbentuk segi 4 yang diukir. Ruang utama masjidnya terdapat serambi dengan jendela di dindingnya. Ruang mihrab pada Masjid Agung Majalaya dibangun dengan cukup unik, yaitu pada bagian atapnya dibentuk dengan pola setengah lingkaran kemudian terlihat menonjol keluar. Lalu pada bagian dinding mihrab dihiasi dengan dekorasi berbentuk lengkungan hijau di beberapa bagian sudutnya. Kemudian, pada bagian teras masjid terdapat kentongan yang sudah berumur tua yang diberikan nama Gemper Sekaten. Kentongan atau kohkol ini dibuat pada tanggal 24 Juni 1941 dari kayu jati Jepara dengan panjang sekitar 1,7 meter. Ada sejarah unik di balik kentongan itu, yaitu kentongannya pernah diberikan 1 benggol untuk seorang yang ingin memukulnya.